Ya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas sortir baterai 18650 ya. Baterai seperti ini ya, sortir baterai 18650 yang kita dapat kali ini kita dapat dari bekas laptop seperti ini ya, teman-teman. Ya, bagaimana cara menyortirnya? Ayo kita ikuti video kita. Ini ada beberapa yang sudah kita siapkan ya, jadi biar durasinya tidak terlalu panjang. Pertama, setelah kita dapat ini dari pedagang laptop biasanya, kita kumpulkan jadi banyak seperti ini. Kita sortir, kita buka casingnya ya. Ini contoh yang sudah kita buka, nanti kita sortir. Nah, ini contohnya seperti ini, berarti ini rusak ya. Kalau rusak nanti kita singkirkan. Ini sudah karat, jadi tidak layak. Kita singkirkan. Kemudian nanti yang bagus, nah ini ketemu yang bagus nih, yang sudah kita buka, yang bagus-bagus. Nanti kita sortir lagi, teman-teman. Kita sortir, tapi kadang juga ada yang kondisi seperti ini. Nah, yang lain bagus, ada satu atau dua yang karat, jadi ini nanti juga kita buang. Seperti ini juga yang sudah mulai karat, ini nanti kita buang dan singkirkan. Ini juga ya, ini ada yang karat, nanti kita singkirkan. Nah, setelah itu kita dapatkan yang karat-karat, kita singkirkan, kita buang ya. Ini juga karat, ini karat kita buang. Ini juga sudah berkarat, kita buang. Yang karat kita buang ya, jadi cukup banyak yang dibuang nanti ya, namanya juga baterai second ya. Setelah itu kita sendirikan. Yang bagus-bagus ini jelek ya, jelek nanti kita sendirikan. Nah, setelah itu nanti kita potong, ini kita jadiin satu seperti ini. Nah, ini sudah kita pisah-pisahkan ya. Jadi mulai yang dari sini ini yang ada voltasenya, yang ada voltase di atas 3 volt ya. Ini di atas 3 volt. Ini kita sendirikan. Ini yang voltase kecil. Nah, voltase kecil kita sendirikan. Nah, ini yang benar-benar 0 volt. Nah, 0 volt ya. Jadi setelah disortir pun ada yang sudah siap, biasanya ini bagus karena di atas 3 volt. Ini ya nanti kadang kalaupun bagus nanti biasanya mAh nya kecil biasanya. Nah, ini untung-untungan, ini kalau ini 0 volt ini kadang protek, kadang juga memang sudah rusak. Oke, kalau selanjutnya nanti kita tes dulu, kita coba pancing apakah ini nanti bisa ya, yang 0 volt ini. Kita pakai cukup mudah, pakai TP4056 saja. Kita cek, kalau dia mau ngecas ini warna merah berarti bisa, ini berarti nggak bisa ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Kita sendirikan di sini ya. Ini yang karat-karat yang tidak bisa, nanti juga kita buang. Ini kita coba semua ya. Ini juga nggak bisa. Nah, ini bisa, ini bisa, berarti nanti kita pakai, kita cas. Jadi memang ada 0 volt yang memang benar-benar sudah rusak. Nah, ini enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa.
bisa ya. Ini bisa, ini kita cas di sini. Yang bisa kita cas ya. Nah ini nggak bisa nih, 0 volt. Nah ini bisa kita cas, ini bisa kita cas, ini bisa ya. Yang bisa berarti nanti kita sendirikan, yang bisa bisa sendirikan. Nah ini tidak bisa ini. Nah nanti yang bisa disendirikan, yang tidak bisa ini sudah pasti tidak bisa. Ada sih yang mau mancing gitu, dipancing katanya, tapi kalau kita sih enggak sih. Nanti kalau yang sudah tidak bisa kita buang ya. Ini kita buang. Biasanya sih ada yang nampung, kita sendirikan. Yang tidak bisa ini cukup banyak ya, yang tidak bisa ini cukup banyak, yang tidak bisa kita jadiin satu. Nah, ini sortir awal saja yang tidak bisa banyak ya. Oke, ini berarti yang tidak bisa, ini sortir awal. Nah setelah ini kita cek suhunya di sini, apakah ada yang panas. Kalau panas berarti juga sama, nanti akan kita buang juga. Sama ada yang ini nyala 2 lampu, ini berarti dia error, berarti ini golongannya error ya, jadi juga kita buang. Nah nanti setelah full ini nanti akan warna biru akan nyala. Nah setelah itu kita cek di sini, kita pakai litokala. Nah nanti kita cek satu persatu, nanti kita cek satu persatu, kita cek pakai litokala ini. Kurang lebih pakai normal tes ya, harus pakai normal tes. Kurang lebih nanti sekitar 4 jaman, 4 jam untuk menguras, dan 4 jam untuk ngecas di sini, kemudian 4 jam untuk menguras, dan 4 jam lagi untuk ngecas lagi. Jadi kita pakai litokala Li 500 ya. Jadi ini cukup mewakili fungsinya, ini cukup simple, dan harganya pun lebih terjangkau. Kita punya banyak alat, kebetulan ini kita tes pakai litokala yang ada. Nah ini nanti muncul seperti ini, ada yang sudah error ini. Oh ini salah metode, ini charging, harusnya ini di mode current dulu ya, dikuras dulu. Nah kita ubah mode kuras di normal tes ya. Ini nanti akan discharging, ini juga kita ubah modenya. Nah biar sama seperti yang lain ya. Ini mode pengurasan, masih mode pengurasan. Nah nanti setelah ini muncul N di sini, nanti akan muncul N, itu artinya di sebelah sini ya, nanti akan muncul N, itu artinya ini sudah penuh. Kemudian kita kasih label, nanti seperti ini teman-teman. Nah nanti kapasitasnya akan muncul. Nah kita tulis di sini kapasitasnya berapa. Nah ini nanti kita diamkan kurang lebih 2 hari. 2 hari kita cek lagi. 2 hari kita cek lagi apakah ada ngedrop. Nah kalau di 3,8 lah, 3,8an ke atas, atau 4 volt yang paling bagus ya, 4 volt ke atas itu berarti ini tidak ngedrop.
jadi kondisinya baterai bagus. Jadi ini sudah saya diamkan 2 hari dan kita cek satu persatu apakah ada ngedrop 4 volt ya. Jadi bagus ini, kalau 4 volt berarti ini cukup bagus. Oh ini ada yang ngedrop nih. Oh enggak, ini tadi kurang kencang aja, 4,1 volt. Berarti ini bagus ya, sudah bagus, berarti siap untuk dipakai teman-teman. Nah nanti kita masukkan ke tempat masing-masing. Nah seperti ini, masukkan tempat masing-masing, siap untuk dijual. Nah itu bagi teman-teman yang ingin nyortir baterai. Oh ya, tadi saat nyortir ini kita juga tentukan kapasitas ini yang sudah muncul di litokala ini ya, yang sudah muncul di situ. Itu juga banyak nanti yang kita buang juga. Contohnya seperti ini yang di bawah 1000, di bawah 1000-an itu nanti kita 200, cuma 200. Ini nanti kita sortir juga ya. Ini nanti juga jadi reject sih. Jadi ya seperti itulah. Jadi teman-teman kalau dihitung-hitung untuk pembongkaran laptop bekas ini, gambling ya, itu kira-kira yang tidak terpakai itu sekitar 20% ini. Dari sekian banyak itu biasanya 20% itu enggak bisa dipakai, mati lah istilahnya, udah mati. Kemudian ada sekitar 5%-an atau 10% itu yang hasilnya itu voltasenya full tapi miliampernya kecil. Miliampernya kecil, ini kan cuman kecil ini, 800-an. Ini yang di bawah 1000 itu biasanya ada sekitar 10%-an. Nah yang bagus yang di atas 1000 sampai 2000 3000 itu sisanya 70%. Jadi dengan kata lain yang pasti terbuang itu 20 sampai 30%. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi bisa diperhitungkan, bisa yang mau istilahnya memanfaatkan limbah baterai ini, dihitung lagi. Tidak semua bisa dipakai. Jadi dan 20 sampai 30% ini biasanya tadi nggak kepakai ya, karena karat, kemudian sudah 0 volt, tidak bisa dicas atau dicas error, panas, itu 20%. Kemudian setelah jadi semua pun, setelah serangkaian pengecekan pun ada juga yang dapat mAh kecil ini itu sekitar 5 sampai 10%. Jadi ya hilangnya sekitar 20 sampai 30% ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu, nanti bisa dikalkulasi sendirilah. Berarti kalau dalam laptop 6 sel ini ya anggap aja 2 itu mati gitu. 2 itu nggak bisa dipakai, yang 4 bisa gitu. Jadi kalau mau hitung-hitungan seperti itu teman-teman. Jadi jangan berharap satu utuh ini full bisa. Yang kelihatan bagus gini aja, kalau dibuka karat juga banyak. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang baterai laptop atau mau pesen yang sudah kita cek, kita sortir yang terbaik, kita cas full, kita discas, kemudian kita diamkan 2 hari untuk cek apakah drop, kemudian kita simpan yang sudah oke. Nah itu bisa hubungi kami ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.